Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya. One day I woke up early, I found the sun was high. One day I slept quite early, I found the moon was high. What is the sun? What is the moon? So different yet alike. Who made the sun? Who made the moon? So different yet alike. I opened the Holy Quran, and all to my delight, the moon was just a reflection of Mr. Sun's light. Allah Almighty said it so in the Holy Quran, 1400 years ago in the Holy Quran. The Quran also holy, no untruth in it at all. The Quran also holy, no untruth in it at all. Oke sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, dari lagu tadi jelas ada kata-kata The Quran is so holy. Quran itu sangat agung, sangat suci. No untruth in it at all. Tak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin. Dan Al-Quran merupakan pedoman bagi kita selaku umat Islam atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di konten kali ini saya ingin mengajak sahabat untuk sharing atau cerita-cerita. Sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Sahabatku yang baik sekali hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menciptakan Al-Quran dan kami pula lah yang memeliharanya. Jadi sahabatku sekalian, kita harus yakin bahwa kitab suci Al-Quran sudah dijaga oleh Allah kemurniannya. Jadi takkan ada yang bisa memalsukan isi Al-Quran. Adapun kalau ada yang ingin membuat ayat yang semisal yang mirip-mirip dengan ayat Al-Quran, Allah sendiri sudah mengatakan bahwa siapapun yang mau membuat ayat semirip-mirip dengan Al-Quran, walaupun berkumpul ratusan atau puluhan manusia ditambah oleh jutaan jin, takkan ada yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Karena tadi sahabat, dalam surat Al-Hijr ayat 9 tadi, Allah sendiri yang menciptakan Al-Quran dan Allah juga yang akan memeliharanya. Nah, sejak saat itu banyak sekali dari kalangan sahabat dan juga seterusnya tabi'in sampai ke kita, sampai generasi cucu kita sekarang banyak yang menghafal Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena memang Al-Quran sama seperti itu, selalu terjaga kemurniannya. Tapi ingat sahabat, di era modern seperti ini, yang anak-anak kita sekarang belajarnya juga sekarang harus pakai gadget, harus pakai handphone. Bisa dilihat oleh sahabat semuanya, anak-anak kita sudah hampir melupakan Al-Quran. Yang nyata-nyata Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Akan jadi generasi seperti apa anak cucu kita nanti kalau mereka saat ini sudah melupakan Al-Quranul Karim? Sungguh miris sekali ya sahabat. Sahabatku sekalian, kita tidak perlu marah-marah dengan zaman yang seperti ini, karena zaman itu terus berputar. Kita emosi, kita marah-marah. Kenapa sih harus ada gadget? Kenapa sih harus? Udahlah, nggak perlu dipermasalahkan. Hanya saja coba imbangi generasi kita ya, imbangi sahabat. Imbangi antara
megang gadget, megang handphone, megang alat-alat teknologi seperti laptop dan sebagainya dengan membaca kitab suci Al-Quran. Atau sahabat bisa melengkapi fitur-fitur di handphonenya atau di di laptop putra putri kita, ada bacaan Al-Quran atau Al-Quran digital itu, supaya mereka bisa sambil buka gadget sambil membaca kitab suci Al-Quran. Kadang-kadang nih sahabat, saya juga sama, saya seorang ibu punya anak semuanya pegang handphone, dan kadang mereka itu ketika udah megang handphone lupa segala hal, ya bahkan sama ibu mereka sendiri mereka lupa. Na'udzubillahimindzalik akan seperti apa gitu. Jadi sosok ibu itu sekarang sudah digantikan oleh sosok handphone. Padahal kalau kita ajarkan Al-Quran sejak dini, mereka menghafalkannya dan sedikit-sedikit mereka mengamalkannya, sungguh di sana banyak sekali pelajaran yang harus diikuti oleh putra-putri kita. Bagaimana cara hidup, bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada teman, kepada siapapun. Padahal sudah ada aturan-aturannya. Mereka kan sekarang sedikit-sedikit handphone. Bangun tidur, lihat handphone. Mau tidur, bobo, ditemenin handphone. Berangkat sekolah, kalau dulu itu seorang guru ada anak yang bawa handphone, ada razia kan? Sekarang justru anak-anak diperbolehkan bawa handphone. Ke sekolah kadang bawa handphone. Nanti di sekolah itu mungkin bisa saja kalau di sekolah untuk sementara waktu lihat materi pelajaran. Pas istirahat berkumpul dengan temennya. Jadi mereka itu kadang ngajeng-jreng gitu, duduknya ada berlima tapi semuanya pegang HP. Jadi mereka hanya kenal dengan orang-orang di dunia maya gitu. Tapi di dunia nyata mereka itu nggak bisa bersosialisasi. Kasian kan generasi sekarang ya sahabat. Jadi coba cek and recheck. Sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Sudahkah Anda membaca Al-Quran hari ini? Sudahkah putra-putri Anda, putra-putri kita semua membaca Al-Quran hari ini? Kalau memang belum, mereka suruhlah membaca Al-Quran. Tuh kasihan dah anak saya yang udah capek dengan tugasnya. Ya Allah, kenapa sih kalau ibu-ibu sekarang, bapak-bapak sekarang suka ada kata-kata kasihan lihat anak belum sholat, kasihan dia boboknya kemalaman, kalau dibangunin kan kasihan takutnya sakit. Hei sahabat, sakit itu Allah yang memberikannya dan obatnya juga Allah yang memberikannya. Jadi ketika putra-putri kita boboknya kemalaman alias begadang dengan gadgetnya, terus mereka bangun kesiangan, hei, terus kamu, Anda, saya, kita semua tidak mengingatkannya, dosa juga buat kita. Kita bisa dibilang ahli ibadah. Kita rajin sholat, kita rajin ngaji, kita baca Al-Quran setiap saat, kita saum. Bukan saum wajib saja, tapi saum sunat juga. Tapi saudara kita, keturunan kita tidak pernah kita ingatkan. Ingat dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi jangan egois sahabat, jangan mau masuk surga sendirian. Ajaklah keluarga kita untuk masuk surga bersama-sama. Enggak apa-apa kita dibilang bawel, kita dibilang cerewet, kita dibilang nyebelin oleh saudara-saudara kita. Yang penting kita ingatkan mereka semua supaya seimbang dalam menyikapi zaman ini. Teknologi kita jalan, tapi Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam tidak kita lupakan. Sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kalaulah sahabat mempunyai anak-anak, cobalah ajak anak kita untuk menghafal Al-Quran. Kalau kita tidak sanggup mengajarkannya sendiri, titipkan mereka di rumah tahfiz.
kita bisa mengantar mereka ke tempat tahfiz, nanti juga kita menjemputnya. Insya Allah ibu, insya Allah bapak, insya Allah sahabatku sekalian, pahalanya akan mengalir terus sama kita, dan putra putri kita akan menjadi generasi yang soleh dan soleha. Cerdasnya itu luar dalam, cerdas menghadapi zamannya yang serba IT dan teknologi canggih. Dia juga cerdas dalam spiritualnya. Jadi mau kan sahabat anak-anak kita imbang seperti itu? Oke sahabat, kita bolehlah sesekali nanya ke anak, siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Anak-anak kita kalau tahu pasti jawab, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya Allah Tuhanmu, ya Islam agamamu, ya Muhammad nabimu, ya Al-Quran kitabmu. Itu sahabat. Jadi ingatkan putra putri kita setiap saat, sudahkah membaca Al-Quran? Sudahkah membaca Al-Quran? Sudahkah membaca Al-Quran? Bagusnya lagi kita ketik di laptop kita print, kita tempel di setiap pintu kamar anak kita, ada tulisan, sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Oke? Ini sebenarnya mengingatkan saya sahabat. Jadi mari mulai saat ini kita mulai tempel di setiap penjuru rumah kita kata-kata itu. Sudahkah Anda membaca Al-Quran hari ini? Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, itulah sharing kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat saya dan umumnya buat kita semuanya. Saya mohon maaf apabila dari kata-kata saya barusan banyak sekali kesalahan-kesalahannya, karena saya hanya manusia biasa. Tapi saya selalu ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Kita harus saling menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Hanya itu sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan jangan lupa kalau ada yang tidak enak bisa komen di kolom komentar ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.